Pernah kepikiran nggak kalau tubuh kita ini sebenarnya sebuah alam semesta? Betul, tubuh kita itu isinya triliunan kota mikroskopis yang super sibuk, masing-masing kerja tanpa henti. Nah, hari ini kita bakal dapat tur super eksklusif buat ngintip ke dalam salah satu kota yang keren banget ini. Oke, ini dia itinerary tour kita hari ini. Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu. Terus kita lihat ada 2 desain utama kota sel ini. Abis itu, baru deh kita keliling ke distrik-distrik penting, ngertiin gimana ekonominya jalan, dan terakhir kita bakal lihat gimana siklus hidup kota ini berlangsung. Sip, kita mulai ya. Tapi, sebelum kita nerobos masuk gerbang kota, kita harus paham dulu nih aturan main dasarnya. Soalnya ini tuh fondasi dari segalanya. Jadi, inilah dia sang bintang utama, sel. Anggap aja sel ini tuh kayak satu batu bata paling krusial. Kenapa? Soalnya ya semua bangunan, semua jalan, semua fungsi di kota kita ini, semuanya berawal dari satu unit kecil yang super kuat ini, bener-bener unit paling dasar dari kehidupan. Nah, kota-kota ini tuh nggak muncul dari antah berantah loh. Ada aturannya, semacam undang-undang dasar di dunia biologi. Cuma ada 3 aturan, simple tapi penting banget. Dan ini berlaku buat semua sel, dimanapun itu. Inilah prinsip universal kehidupan. Oke, undang-undang dasarnya udah kita pegang. Sekarang, yuk kita lihat arsitekturnya. Jadi, meskipun semua kota sel ini dibangun pakai prinsip yang sama, ternyata ada 2 gaya desain utama yang beda banget. Di satu sisi, ada yang namanya sel prokaryotik. Bayangin aja ini kayak desa kuno yang simple tapi efisien. Materi genetiknya ngambang bebas gitu aja. Nah, di sisi lain, ada sel eukaryotik. Ini nih sel yang ada di tubuh kita. Kalau yang ini udah kayak kota metropolis modern yang super sibuk, lengkap dengan pusat komando dan departemen-departemen yang rapi banget. Dan tur kita hari ini fokusnya ya ke kota metropolis yang kompleks ini. Oke, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Tur resminya dimulai sekarang. Siap-siap ya, kita bakal langsung masuk ke dalam kota sel eukaryotik yang rame dan luar biasa ini. Penelitian pertama kita, perbatasan kota, alias membran plasma. Ini bukan tembok biasa ya. Anggap aja ini kayak petugas imigrasi atau border control yang super pinter. Dia yang seleksi ketat semua yang mau masuk dan keluar demi menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kota. Lanjut, kita sekarang tiba di jantung kotanya, nukleus. Ini tuh kayak balai kota sekaligus perpustakaan pusat yang dijaga super ketat. Kenapa? Karena disinilah semua cetak biru alias blueprint utama disimpan. Yap, DNA. Isinya semua instruksi buat membangun dan menjalankan seluruh kota ini. Oke, sekarang kita masuk ke kawasan industrinya yang sibuk banget. Namanya sistem endomembran. Ini pusat produksinya. Yang kelihatan kasar itu retikulum endoplasma kasar, itu pabrik proteinnya. Nah, yang lebih mulus, itu retikulum endoplasma halus, tugasnya bikin lipid dan jadi pusat detoksifikasi kota. Nah, setelah barang-barang diproduksi di pabrik tadi, semuanya dikirim ke sini nih, ke aparatus Golgi. Gampangnya, ini tuh kantor pos pusatnya si kota sel. Disinilah semua produk tadi diedit lagi, disortir, terus dipaketin rapi buat dikirim ke tujuan akhirnya. Bisa ke dalam kota, bisa juga dikirim keluar. Dengar suara berdengung itu nggak? Nah, itu suara kekuatan. Kita lagi ada di mitokondria, alias pembangkit listriknya kota. Bener-bener kerja non-stop. Disinilah bahan bakar kayak glukosa diubah jadi ATP, semacam mata uang energi universal yang ngehidupin semua aktivitas di kota ini. Terus, apa yang bikin semua ini tetap kokoh dan terhubung? Jawabannya, sitoskeleton. Ini tuh kayak infrastruktur tersembunyi di dalam kota. Semacam kerangka baja yang ngasih bentuk dan struktur, tapi sekaligus jadi jaringan jalan tol internal buat ngangkut barang dari satu departemen ke departemen lain. Oke, kita udah lihat struktur fisiknya ya, dari perbatasan sampai jalan tolnya. Sekarang, yuk kita dalemin lagi. Gimana sih kota ini benar-benar hidup? Kita bakal intip proses dinamis yang jadi mesin ekonomi dan komunikasinya sehari-hari. Jadi, aliran informasi di kota ini punya jalur utama, namanya dogma sentral. Gini cara kerjanya. Di balai kota, alias nukleus, cetak biru DNA itu disalin jadi semacam pesan singkat, yaitu RNA. Nah, pesan RNA ini dibawa ke pabrik atau ribosom, terus di sana diterjemahin buat ngebangun para pekerja dan mesinnya kota ini, yaitu protein.
Terus kota ini dapat dana dari mana buat semua kegiatannya? Nah, ini dia jawabannya. Lewat mesin ekonomi 3 tahap yang namanya respirasi seluler. Prosesnya mulai dari mecah bahan bakar, terus diolah lagi, dan di tahap akhir, boom, produksi massal ATP. Inilah proses yang bikin seluruh kota bisa terus bergerak. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di bagian terakhir tur nih. Kan setiap kota yang sukses pasti punya rencana buat masa depan ya. Nah, sekarang kita bakal lihat master plan si sel ini. Gimana caranya dia tumbuh, memperbaiki diri, dan bahkan berkembang biak. Ternyata kehidupan sel itu ngikutin jadwal yang super rapi. Namanya siklus sel. Ada fase buat tumbuh dan kerja normal, terus ada fase yang paling krusial, di mana dia harus nyalin seluruh perpustakaan cetak birunya dengan sempurna. Abis itu, ada pengecekan terakhir, baru deh kotanya siap membelah diri jadi 2. Dan buat ekspansi, kota ini punya 2 rencana berbeda. Yang pertama, mitosis. Ini tujuannya buat pertumbuhan dan perbaikan. Hasilnya, 2 kota kloningan yang identik. Nah, yang kedua itu meiosis. Ini khusus buat reproduksi. Hasilnya beda. Dia bikin kota-kota baru yang unik secara genetik buat ngejaga adanya variasi. Tur kita udah mau selesai dan rasanya kutipan ini pas banget buat nutup semuanya. Dengan menjelajahi kota mikroskopis ini, kita tuh sebenarnya nggak cuma belajar biologi. Kita lagi ngintip langsung ke inti dari makna kehidupan itu sendiri. Sebelum kita bubar, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Kita udah lihat kan, betapa indahnya dan rumitnya kota yang terencana sempurna ini. Tapi, coba bayangin deh, apa yang bakal terjadi sama kota ini kalau cetak biru yang disimpan di balai kotanya itu ternyata rusak?